Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tania Winata dengan NIM 205200132. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang lapas dan rutan beserta hukuman pidana mati. Pertama-tama, apa sih lapas dan rutan itu? Lapas sendiri adalah kepanjangan dari lembaga permasyarakatan dan rutan adalah rumah tahanan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau biasanya lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan sebuah tindak pidana. Sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik antara penghuni dengan penghuni lainnya. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangkai dan latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangatlah berpotensi timbulnya kerusuhan massal. Juga banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya seperti pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, bahkan penguasaan senjata api oleh narapidana. Di dalam lapas juga sering terjadinya overcapacity, sehingga overcapacity juga dapat menimbulkan prisonisasi, atau seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, perpeloncoan khususnya terhadap napi yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi dan lain sebagainya. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas juga diatur di dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan dengan materi yang masih sangat sumir. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai pasal 50 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Kemudian ada gangguan kamtip atau gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam lapas, seperti pencurian, pemerasan, pengancaman, perkelahian antar narapidana, pemberontakan, perlawanan terhadap petugas, kebakaran, unjuk rasa dan mogok makan, pelarian perorangan maupun massal, atau bahkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, dan penyerangan dari luar lapas. Kemudian adanya ancaman atau kerentanan dan tindakan. Overpopulasi penghuni sampai dengan 150% secara nasional dan 400% di banyak lapas kelas 1. Terbatasnya jumlah petugas jaga dibandingkan warga binaan adalah 1:52 secara nasional atau 1:500 orang di banyak lapas. Kualitas petugas yang juga tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtip, pemahaman akan SOP yang lemah, tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan. Rasio tingkat resiko dan kesejahteraan petugas sangatlah tidak sebanding dengan daya pikul yang telah dilakukannya. Kemudian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di dalam lapas. Jumlah petugas jaga yang sangat terbatas dengan 10.315 penghuni versus 157.600 penghuni. Idealnya ada sekitar 30.000 petugas jaga dan mahal, tapi memang pidana penjara tidaklah murah. Kualitasnya juga sebagian besar petugas jaga tidak mendapat pelatihan sehingga
penerapan menjadi tidak konsisten. Kemudian adanya juga keterbatasan perlengkapan, keterbatasan moda komunikasi, keterbatasan senjata, dan aturan penggunaan senjata oleh petugas sangatlah ketat, dilarang kecuali untuk untuk membela diri. Tidak cukupnya amunisi dan anggaran untuk pelatihan. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan di mana sistem soal narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Berkaitan dengan hal itu, Romli Atmasasmita pernah menyatakan bahwa pada diri seorang pidana selama dalam penjara, jelas bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas jaga sehingga program pramasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini tetap harus diingat agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas atau rutan dibandingkan tinggal di rumahnya sendiri. Sebab jika demikian yang terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dianutnya Integrated Criminal Justice System, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga permasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subjek sistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi. Misalnya menyederhanakan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Kemudian kita akan lanjut ke materi tentang hukuman pidana mati. Tentunya hukuman pidana mati ini sangat banyak menuai pro dan kontra. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan kepada pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya sendiri. Pada tahun 2005 setidaknya sudah terjadi 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia sendiri. Dari data tersebut, 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada 2007, 2008, 2010, dan 2012 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati, seperti di Tiongkok, Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Kemudian, ada dua jenis pidana dalam KUHP, yaitu pidana pokok, yang terdapat pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, beserta pidana bersyarat, dan pidana denda. Dan yang kedua ada pidana tambahan. Pidana tambahan ada pencabutan hak-hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian, Wirjono Projodikoro pernah mengatakan di dalam bukunya bahwa asas-asas hukum pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di depan muka umum. Kemudian ada beberapa pandangan dari kelompok pro pidana mati. Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat. Lombroso Garofalo membela hukuman mati karena hal ini
merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. H.J. Rambonet mengatakan juga bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijatuhkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga pandangan kontra dalam pidana mati. Seperti yang dikatakan oleh Beccaria yang menentang pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan kontra sosial. Karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal menurutnya. Roslan Saleh juga mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu jika dilakukannya hukuman pidana mati, sehingga banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya hukuman pidana mati ini. Maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut. Menurutnya, pidana mati lebih efektif daripada macam hukuman lain manapun karena mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan. Kemudian hukuman mati juga lebih hemat dari hukuman lainnya dan untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Apalagi satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup seringkali mendapatkan pengampunan. Kemudian pengaturan pidana mati juga terdapat di dalam KUHP, yaitu salah satunya makar terhadap presiden dan wakil presiden pada pasal 104, membujuk negara asing untuk berperang yang terdapat pada pasal 111 ayat 2, membantu musuh waktu perang pada pasal 124 ayat 1, menyebabkan huru-hara pada pasal 124 bis, makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, pasal 140 ayat 3, pembunuhan berencana, pasal 340, pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, pasal 444. Pengaturan pidana mati juga terdapat dalam UU di luar KUHP, yaitu UU nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, UU nomor 31 1999, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher, terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang gangguan untuk menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Kemudian, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Apabila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran yang baru saja saya berikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut, dan saya mengucapkan terima kasih.